Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam satu lumpur, salam semangat untuk para petani muda. Nah, sahabat tani semuanya, sudah sekitar 1 minggu lebih ya saya tidak upload karena kebetulan lagi banyak acara seperti hajatan. Sekarang kan sudah mulai boleh hajatan. Nah, kebetulan sudah ada 3 kali hajatan, jadi nggak pernah bikin video. Nah, video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana ya cara mengatasi sundep ini, nah atau beluk. Nah, sundep sama beluk itu sebenarnya sama, cuma bedanya dia hanya menyerang saat padi anakan, itu yang namanya sundep, dinamai sundep. Kalau padi yang sudah mulai merunduk seperti ini biah, itu namanya beluk. Nah, itu aja sih yang membedakan antara anakan sama padi sudah biah. Nah, sahabat tani semuanya, di hadapan saya ini yaitu padi muncul ya. Nah, ini jenis padi muncul, dia bulat, jadinya bulat seperti ini. Nah, ini padi muncul namanya ya sahabat tani semuanya. Nah, kenapa padi muncul tetap terkena sundep? Karena sundep ini bukan masalah padinya tahan kena hama penyakit atau bagaimana. Yang jelas kalau hama sundep ini musiman ya. Kalau seandainya musimnya lagi banyak sundep, nah di banyak wilayah pasti sundep itu merajalela. Hanya saja serangannya yang bervariasi, tergantung tingkat tergantung tingkat mengatasinya bagaimana dan obatnya apa dan kelasnya yang apa. Nah, di sini saya akan berbagi cara ya mengatasi padi yang terkena sundep. Nah, pertama-tama kita lihat dulu ciri-cirinya sahabat tani. Nah, sahabat tani semuanya, ciri-cirinya padi yang terkena sundep itu hampir sama dengan terkena patah leher. Nah, dia sama-sama mengering, cuma dia fasenya. Kalau patah leher itu biasanya fase seperti ini ya, fase mulai merunduk, dia terkena sundep. Maksudnya kalau serangan patah leher dia sudah mulai merunduk seperti ini. Nah, dia terkena patah leher. Nah, jadinya nanti seperti ini nih sahabat tani semuanya ya. Nah, ini sudah mulai mengisi, itu baru terkena. Nah, kalau patah leher, kalau sundep dia seperti ini ya sahabat tani. Dia belum ada isinya, masih seperti ini nih. Nah, ini namanya terkena sundep. Nah, ini masih tegak begini, dia sudah terkena namanya sundep. Coba kita cabut. Nah, kalau terkena sundep itu batangnya biasanya agak kecoklatan seperti ini ya sahabat tani semuanya. Nah, ini. Nah, biasanya di dalam ini ada ulatnya. Nah, jatuh tadi ulatnya. Nah, di sini pasti ada ulatnya. Nah, itu ciri khas dari sundep. Tetapi kalau terkena patah leher, dia kalau dicabut tidak bisa. Karena yang terkena penyakit itu di lehernya ini. Kalau batangnya ini sehat semua. Nah, jadi sahabat tani semuanya nanti bisa dicek ya, yang belum paham seperti apa sih padi terkena sundep atau bagaimana sih cirinya. Jadi cirinya seperti itu ya. Nah, ini saya cabut nih. Nah, tuh, dia batangnya itu patah dan biasanya ada ulatnya di ujungnya situ. Nah, itu ciri khas utama yang terkena sundep atau beluk. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pertama-tama kita lihat dahulu penerbangan kupu. Nah, biasanya kalau sundep itu kupu putih ya sahabat tani semuanya. Nanti bisa dicek di sawah sampean jenengan itu kupu itu banyak terbangan enggak, dan yang berterbangan itu kupu apa. Nah, kalau kupu-kupu yang coklat itu biasanya banyak, dia menyerangnya seperti ini. Nah, dia menggulung seperti ini. Ini ciri-ciri kupu yang coklat itu. Nah, kalau kupu yang putih, dia menyerang di dalam batang atau yang namanya beluk seperti ini nih.
ini terkena beluk. Nah itu bedanya ya sahabat tani semuanya. Nah, nanti sahabat tani semuanya bisa dicek, dan mudah-mudahan nanti sahabat tani bisa meminimalisir lah atau mengecek lebih awal supaya kita bisa mengena atau mengatasi dengan dosis atau dengan cara obat yang cocok, yang pas untuk mengatasi yang namanya beluk. Nah, jadi nanti kita tidak salah sasaran nih. Yang ulat yang jadi ulat gulung atau yang jadi sundep ini harus dibedakan karena beda obatnya ya. Nah, salah satu contoh obat yang untuk mengatasi sundep ini banyak sekali jenisnya ya, atau banyak sekali bahan aktif yang bisa mengatasi sundep ini. Nah, salah satunya saya sering menggunakan yaitu bel dari produk apa saya lupa. Nah, itu bisa mengatasi yang namanya sundep atau namanya beluk. Nah, dia bisa mengatasi di fase anakan sampai fase mulai jebul itu. Nah, itu salah satu obat yang memang bagus dan manjur untuk mengatasi beluk ini. Nah, jadi sahabat tani semuanya supaya nanti tidak salah sasaran. Nah, jadi beda ya mengatasi ulat gulung seperti ini. Nah, ini sama-sama ulat. Nah, dengan yang terkena beluk atau sundep. Nah, jadi sahabat tani semuanya sampai di sini supaya paham ya, memahami apa yang akan kita atasi dan apa yang akan kita semprot. Jadi jangan sampai salah sasaran, nanti ujung-ujungnya padi kita yang terkena penyakit, dan nanti biasanya sahabat tani yang belum paham ini dia akan menyalah-nyalahkan obatnya. Nah, sebenarnya bukan kesalahan dari obatnya, tapi kesalahan dari kita. Nah, itu salah satu yang akan atau yang saya bahas. Mudah-mudahan cara ini terus metode ini bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Nah, nanti sahabat tani semuanya khususnya para pemula bisa dicek di lapangan atau dicoba. Pada intinya sebelum kita melakukan penyemprotan, kita lihat dulu padi kita ada penerbangan hama apa seperti kupu atau seperti walang, itu harus kita amati dulu. Kalau seandainya memang benar ada kupu putih, itu harus lebih waspada. Nah, biasanya kalau kupu putih ini akan menjadi beluk yang saya sebutkan tadi. Nah, itu sih intinya sahabat tani semuanya. Nah, mudah-mudahan sahabat tani semuanya sampai di sini bermanfaat ya. Mungkin itu aja. Kalau belum paham nanti kita sharing lagi di kolom komentar, dan gratis ya. Kita berkomunikasi sesama petani supaya kita lebih paham lagi tentang bagaimana cara menanam padi yang baik dan benar. Nah, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.